Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan mengawali dengan salah satu surah yang sangat kita kenal, yang sudah sangat kita hafal sehari-hari, itu Quran Surah Al-Kafirun ayat pertama sampai ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat tersebut merupakan salah satu perintah bagi Allah untuk benar-benar meminta kita untuk meyakini sepenuh hati tentang agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain, terutama yang berbeda keyakinan, berbeda agama, agar kita tetap berpegang teguh kepada keyakinan kita, namun dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang baik, tanpa ada ucapan kebencian ataupun ejekan, olok-olokan, dan lain sebagainya. Mungkin di antara para pemirsa yang ada di rumah, ada yang di sini bersatu sebagai seorang pelajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pentingnya toleransi yang berada di lingkungan sekolah. Perlu kita ketahui bahwasanya di salah satu lembaga pendidikan, entah itu di SD, SMP, SMA, atau bahkan ke jenjang yang lebih tinggi dari itu, pasti kemajemukan juga terjadi. Tidak hanya berlatar belakang daerah yang berbeda, atau mungkin berlatar belakang hobi, kesukaan yang berbeda, namun juga pastinya tidak bisa terlepas dari kehidupan kita di sekolah adalah perbedaan dalam agama. Banyak siswa yang memang mayoritas, kebanyakan mungkin ya beragama Islam, namun tidak sedikit juga dari siswa di sekolah itu yang menganut agama Kristen ataupun Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Mengapa penting sekali kita bangun rasa toleransi antar sesama beragama di lingkungan sekolah? Karena ini adalah salah satu nilai yang sangat penting, pelajaran yang sangat penting bagi Anda semua yang khususnya selaku sebagai pelajar, untuk bisa menciptakan kerukunan dan perdamaian antar umat beragama, khususnya di antara para siswa maupun bapak ibu guru di lingkungan sekolah. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kiat atau mungkin cara-cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa toleransi kita terhadap teman-teman kita ataupun bapak ibu guru kita yang ada di sekolah. Yang pertama adalah hargailah waktu-waktu ibadah masing-masing umat beragama. Setiap siswa yang beragama Islam pasti mereka selalu melaksanakan sholat duhur, khususnya jika sekolah tersebut menerapkan jadwal sholat duhur berjamaah. Nah, oleh karena itu sebagai umat yang berbeda agama, mungkin di antara pemirsa semua, berilah kesempatan untuk teman-teman atau mungkin bapak ibu guru yang muslim untuk melaksanakan ibadah. Jangan sampai kita mengganggu aktivitas ibadah mereka semua dengan aktivitas yang sifatnya duniawi, seperti misalkan menanyakan PR ataupun meminta tugas dan lain sebagainya. Dengan kita menghargai waktu-waktu ibadah, itu adalah salah satu bentuk toleransi yang mana itu juga tidak akan dapat menimbulkan perpecahan di antara umat beragama. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada sindiran atau guyonan yang mana sifatnya itu adalah berkaitan dengan keyakinan. Mungkin secara tidak sadar kita melemparkan guyonan ataupun sekedar canda gurau dan lain sebagainya. Niatnya itu tidak serius, hanya main-main, hanya guyon saja.
Tapi kita tidak tahu apakah yang kita lontarkan, apakah yang kita guyonkan ini bisa jadi menyakiti perasaan teman-teman kita atau bapak ibu guru kita yang berbeda keyakinan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan kita, lidah kita, agar kita tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain yang khususnya yang berkeyakinan berbeda. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah memahami konsep dari agama. Ya, tidak hanya kita sendiri agama yang kita yakini, namun juga agama-agama yang lainnya juga. Dalam artian kita meyakini, kita mempelajari itu hanya sekedar untuk perbandingan atau untuk sekedar pengetahuan saja. Oh, ternyata konsep agama Kristen itu seperti ini, konsep agama Hindu itu seperti ini, konsep dalam agama Buddha itu seperti ini. Namun dalam keyakinan dan keimanan itu adalah hal yang mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Kita tetap berpegang teguh dan beriman bahwasanya Allah adalah Tuhan semesta alam. Nabiullah Muhammad SAW adalah utusan yang mana diutus oleh Allah untuk kita semua, dan Al-Quran adalah kitab suci sebagai pedoman dan panduan untuk kita semua. Jangan sampai kita mempelajari konsep dari agama lain, namun jika kita tidak kuat memperkuat keimanan kita, keyakinan kita, kita akhirnya terjun dan juga terhanyut, dan bahkan naudzubillah kita sampai masuk ke dalam keyakinan atau agama tersebut. Jadi maka dari itu, mari kita sama-sama saling belajar untuk bisa memahami perbedaan satu sama lain, namun kita tetap memperhatikan koridor dari keyakinan dan keimanan kita agar tetap berada di tempatnya, agar tetap berada di jalurnya, sehingga kita tidak akan pernah meleset dan juga tersesat dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa nasihat yang bisa saya bagikan kepada pemirsa sekalian berkaitan dengan toleransi di lingkungan sekolah. Semoga para pemirsa semua, khususnya pelajar dan juga Bapak Ibu guru maupun para akademisi yang ada di luar sana, dapat menerapkannya dan juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tetap berada dalam toleransi yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam umat beragama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.